Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia, kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga pada malam hari ini kita kembali melanjutkan diskusi kita yang bertajuk Ramadonomic yang dilaksanakan oleh Institute of Islamic Economic Studies. Diskusi kita pada malam hari ini merupakan seri yang ke-15 dari rangkaian diskusi ini. Kemudian selanjutnya salam dan selawat tak lupa pula kita kirimkan, kita doakan atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Salam. Saudara Ivan Ansori yang akan menjadi pemantik diskusi kita pada malam hari ini dan juga yang saya hormati teman-teman sekalian yang hadir di dalam Zoom meeting kita pada diskusi kali ini. Mari kita memulai diskusi kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai saudara yang akan memantik diskusi pada malam hari ini. Beliau dari Ikhwan Ansori merupakan satunya dulu lulusan Ekonomi dan Perbankan Islam ya. Sekarang nama Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian kemarin baru saja merampungkan studi S2-nya di Universitas PTQ, Pendidikan Tinggi apa tadi? Perguruan Al-Quran. Tinggi Ilmu Al-Quran. Ya, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran itu merupakan program beasiswa PKU LPDP. Dalam studinya beliau di tugas akhir yang beliau dalam studinya beliau itu beliau kemudian mengangkat tema mengenai financial behavior ya kurang lebih ya dan kemudian diangkat pada malam hari ini. Kemarin juga beliau sempat mengikuti short course ya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir untuk sekaligus juga untuk apa namanya merampungkan tema tesisnya ini yang kemudian didiskusikan dengan profesor-profesor yang ada di Universitas Al-Azhar. Benar ya Mas ya? Betul, Ustazi. Ya, sehingga insya Allah malam hari ini beliau akan mengangkat tema ini financial behavior dalam Al-Quran. Saya kira saya tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kami persilahkan kepada beliau, Saudara Ivan Ansori untuk menyampaikan daripada beliau kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidiki wal wafa. Mohon maaf Ustadz, Mas Amru, ini kelihatan ya PPT saya ya? Sudah, Mas. Sudah aman ya? Oke, baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah secara virtual, mukabalah secara daring dalam rangka untuk sedikit sharing bersama silatul aro tentang tema kita pada malam hari ini yaitu financial behavior dalam Al-Quran. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Nur Karim, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cita-cita kita selalu sama, semoga kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sedikit tadi disampaikan oleh Mas Amru kaitannya bahwa pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan financial behavior dan ini menjadi salah satu poin di dalam bab 4 tesis saya yang berjudul Financial Financial Freedom dalam Keluarga. Jadi tesis saya berjudul Financial Freedom dalam Keluarga Perspektif Al-Quran. Kemudian salah satu yang dibahas di bab 4 itu kaitannya dengan financial behavior. Sebenarnya
kaitan kesemuanya dihubungkan dengan keluarga. Tetapi dalam kaidah itu disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi wa laysa bi khususis sabab. Walaupun kemudian temanya berkaitan dengan keluarga, tetapi financial behavior ini bisa mencakup keseluruhan. Jadi tidak hanya terkhusus pada pembahasan keluarga saja, walaupun nanti dalam pembahasan pada malam hari ini semuanya secara umum dikaitkan ke keluarga. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Tadi sudah dibuka dan sekarang langsung masuk kepada tema kita. Ya, sedikit terkait dengan poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada context and background, kemudian ada major and minor question-nya, kemudian ada statement of major question, kemudian nanti sedikit tentang ayat-ayat mal ya, termasuk juga terma-terma mal dan beberapa definisi-definisi yang serupa dari Al-Quran. Karena tadi basicnya di Al-Quran, kemudian kita coba analisis berdasarkan Al-Quran juga. Kemudian yang terakhir ada financial behavior-nya dalam Al-Quran. Bagaimana ya tentang perilaku keuangan itu dalam sudut pandang Al-Quran. Ya, sedikit saya uraikan kaitannya dengan text and background. Jadi di dalam latar belakang dari tesis saya itu mengangkat banyak problem-problem yang terjadi di tengah masyarakat, utamanya pada 5 dan 6 sebenarnya, nanti kita bahas sedikit. Yang pertama ada kenaikan keluarga miskin per Maret 2022 di Indonesia khususnya, dan itu mayoritasnya orang Muslim. Ya, ini yang dasennya. Kemudian financial distress dan ketidakmampuan memanajemen keuangan berpengaruh pada bertambahnya tingkat perceraian, anak stunting, dan KDRT. Ini kaitannya lagi dengan keluarga. Ini data ini kita dapatkan dari BPS dan dari KUA. Ya, bagi teman-teman yang menginginkan datanya nanti bisa kita obrolkan lebih lanjut. Kemudian ada kekurangan tentang informasi keuangan keluarga. Ini terjadi karena banyak yang menikah tetapi masih di bawah umur, sehingga literasi keuangannya masih sangat kurang. Dan ini banyak juga data-data yang kita dapatkan dari KUA, sehingga karena menikahnya dini sekali, tidak memiliki kemampuan untuk manajemen keuangan, literasi finansialnya kurang, ya financial literasinya ataupun financial knowledge-nya kurang, sehingga banyak masalah yang terjadi di dalam keluarga. Dan diperparah lagi misalnya pengangguran sekitar 7,86 juta pada Agustus 2023. Dan juga disampaikan oleh Fazlur Rahman, salah satu eh, kekurangan dari masyarakat Indonesia itu kebanyakan dijumpai minimnya etos kerja. Ini dijumpai dari beberapa tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi minimnya etos kerja ini disimpulkan dari banyaknya tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Ada yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu kalau bekerja cepat lelahnya, tetapi kalau makannya lama sekali. Nah, ini juga jadi pembelajaran itu ya. Ada ucapan itu ketika mandor di Korea itu membicarakan tentang kualitas tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, dasolenya harusnya memang keluarga itu sejahtera secara finansial, ya financial well-being kira-kira begitu. Kemudian keluarga merasa nyaman dan penuh kasih sayang. Kita tahu bahwa ini tadi saya sebutkan bahwa keluarga ya, walaupun kemudian kita bisa arahkan pada beberapa hal yang lain selain pada keluarga, individu, perusahaan dan seterusnya itu. Karena kita tahu ada banyak fungsi keluarga, setidaknya ada 8, ada fungsi pendidikan, ada fungsi afeksi kasih sayang, ada fungsi perlindungan, ada fungsi keagamaan, ada fungsi sosial, ada fungsi kesehatan, dan banyak sekali fungsi budaya dan seterusnya itu, dan harus diakomodir dalam keluarga fungsi-fungsi itu. Ini harusnya seperti itu ya. Kemudian anak, istri, dan seluruh anggota keluarga tercukupi kebutuhan hidupnya. Mengerti bahwa nafkah itu adalah kewajiban, dan anak istri itu haruslah kemudian diperhatikan kebutuhan pokoknya. Nanti kita bahas sedikit ya. Kemudian keluarga melek dan cerdas keuangan. Kemudian keluarga mengerti cara mengolah harta dan mengembangkannya. Karena keluarga itu dalam teori Keynesian itu merupakan struktur ekonomi paling dasar. Jadi kalau roda ekonomi paling kecil itu berputar, maka roda makro negara itu juga akan ikut berputar. Maka di sini pentingnya keluarga mengerti mengolah harta dan mengembangkannya. Kemudian
semangat dalam bekerja dan mencari nafkah. Ini juga penting, semangat dalam bekerja karena tadi minimnya etos kerja. Dan ada yang penting juga teman-teman kaitannya dengan salah satu teologi dalam Islam yang kemudian menjangkiti banyak orang itu, yaitu teologi Jabariyah ataupun Murji'ah yang kemudian mengatakan bahwa kita ini sebagai wayang, ada dalang di atas kita yang mengontrol kehidupan. Jadi apapun yang kemudian kita jumpai dalam aktivitas kita sehari-hari semuanya sudah diatur oleh Tuhan dan kita tidak memiliki daya dan upaya untuk mengontrol kehidupan kita. Jadi kemiskinan yang ada, kemudian ketidakmampuan manajemen keuangan, kemudian pengangguran, tidak memiliki akses pekerjaan dan seterusnya itu dianggap sebagai given dari Tuhan. Sehingga saya ini mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan begitu dan semuanya disandarkan pada keputusan Tuhan dan tidak mau berusaha. Dan ini juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, saya lanjutkan. Ya, di sini ada major and minor question-nya. Yang pertama, bagaimana penafsiran terhadap ayat mal dan implikasinya terhadap manajemen keuangan dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana konsep financial behavior dalam perspektif Al-Quran. Adapun minor question-nya itu apakah konsep financial behavior ada dalam ayat mal. Kemudian apakah financial behavior menentukan financial well-being ataupun kesejahteraan finansial. Kemudian yang ketiga, apakah financial behavior penting dalam kehidupan. Nah, ini juga nanti kita akan jawab satu persatu. Nah, saya lanjut sedikit karena kita tadi berbicara tentang finansial, maka kalau kaitannya dengan Al-Quran tentu ada terma-terma kata-kata yang kaitannya dengan finansial. Memang financial behavior ini teman-teman terkait dengan bagaimana perilaku para investor di dalam pasar modal sejatinya muncul konsep financial behavior. Tetapi saya ingin agar finansial ini kita arahkan pada sesuatu yang lebih besar, konseptualnya itu kita arahkan lebih luas jadi hanya sekedar berbicara tentang pasar modal. Nah, kata finansial itu saya menggunakan definisi dari Imam Al-Ghazali dan definisi dari Wahbah Zuhaili bahwa finansial diartikan sebagai segala sesuatu yang berharga yang kemudian keberhargaannya itu disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang berharga gitu. Ya, dan ini harus kita sepakati dan itulah yang akan kita gunakan definisi finansial, tidak lagi kita kerucutkan pada pemahaman terhadap financial behavior dari sisi pasar modal, tetapi dalam lingkup atau skup yang lebih luas. Nah, term pertama adalah termal. Jelas sekali bahwa mal itu artinya harta dalam Al-Quran dan itu terulang sebanyak 86 kali dalam Al-Quran. Dan nanti kita coba lihat ayat-ayatnya berbicara tentang apa saja ketika berkaitannya dengan mal ataupun tentang harta. Nah, dan harta ini memiliki definisi yang unik, arti unik secara bahasa dari sudut pandang Ibnu Manzur ataupun dari sudut pandang Al-Isfahani ya. Kalau kita lihat kata harta itu memang memiliki arti menyeleweng atau sesuatu yang tidak pada tempatnya, lebih condong. Maka kalau orang punya harta itu biasanya condong dia terhadap harta itu cinta. Itu makna dari mal secara umum. Walaupun nanti ada derivasinya, al-mal menggunakan alif lam dalam bentuk ma'rifah ataupun di dalam bentuk superlatif ataupun dalam bentuk banyak amwal ya. Nah, kita lihat di bawah ini ada selain kata mal, harta itu juga dalam Al-Quran ada 6 kata lain yang menentukan ataupun menunjukkan definisi yang berkaitannya dengan harta. Yang pertama ada Quran, ya, ada pertama itu rezeki. Ini juga rezeki sebagaimana disebutkan oleh Rohib Al-Isfahani ya dalam Mu'jam Gharib Al-Quran itu mufradat itu disebutkan bahwa rezeki itu memiliki arti pemberian yang mengalir di dunia maupun di akhirat. Jadi kata rezeki dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 123 kali dalam berbagai derivasinya. Ya, baik dalam bentuk nakiro maupun dalam bentuk ma'rifah. Salah satunya dalam Quran surah Hud, ya surah ke-11 ayat 6 yang dimana Allah menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha, dan tidak ada satupun yang hewan melata di muka bumi ini selain Allah sudah cukupkan rezekinya, baik rezeki material maupun non material tadi. Ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, makanya harta itu dalam artian luas tadi. Kemudian yang kedua itu ada mata, teman-teman. Nah, mata itu menurut Imam Al-Azhari di dalam Mu'jam Al-Arabi ataupun Lisanul Arab diberikan arti kullu syai'in ma yunfa'u bihi.
segala sesuatu yang memiliki manfaat padanya. Juga disebut sebagai mata ataupun perhiasan ataupun sesuatu yang memiliki manfaat begitu sebagai harta. Ya, mata itu terulang sebanyak 70 kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya Quran surah Al-Imran ayat 14 yang zuyyina linnas itu, ya, zuyyina linnas hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata, dan itulah kesenangan itu dan itulah perhiasan itu, ya, itu di dalamnya ada kintor, ada zahab, ada fiddo, ada emas, ada perak, itu juga bagian dari harta. Maka disebut di sini sebagai mata gitu. Kemudian yang ketiga ada kanz, kanzun. Ya, di dalam mujam itu kan itu dimaknai dengan almal tahta al-ard. Jadi harta yang terhimpun di dalam bumi. Ya, kanz itu harta dalam bumi, dia memang terulang lebih sedikit dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali, ya, disebutkan Al-Qur'an, salah satunya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat eh, 82 yang berbunyi wa kana tahtahu kanzul lahuma. Itu yang menceritakan tentang Nabi Khidir, ya, yang membantu untuk apa dinding rumah itu tidak roboh dengan setelah membolong kapal dan membunuh orang itu, ya. Salah satunya kemudian memperbaiki rumah karena disebutkan di bawah dari dinding itu kalau dia roboh dia akan menutupi harta yang berada di bawah tanah yang untuk anak yatim. Ya, kanzun lahuma itu dua harta untuk anak yatim yang disiapkan oleh ayahnya dan dimasukkan di bawah tanah. Juga bagian dari harta itu, kanzun, ya. Kemudian yang berikutnya ada khozain. Ya, ini mungkin kita familiar sekali karena biasanya kalau di dalam bahasa Arab kita kenal khizanah, ya, lemari gitu. Nah, ini khozain menurut Ibnu Manzur disebut dengan al-khizanah, kata dasarnya tempat untuk menyimpan sesuatu, atau beliau juga menyebutkan sebagai tempat untuk mengumpulkan harta. Ia terulang sebanyak 13 kali dalam Al-Qur'an, salah satunya Quran surah Al-An'am ayat 50, khazainullah. Ya, jadi pembendaharaan Allah itu luas sekali, banyak betul. Itu di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau tidak menguasai pembendaharaan Allah, termasuk dalamnya harta. Ya. Nah, kemudian selain terma-terma di atas juga ada khair. Ini khair juga seringkali kita gunakan untuk menunjukkan harta untuk pemberian saudara dan orang tua. Jadi kalau kata Ragib Al-Isfahani, khair itu jika berjumlah banyak atau harta yang berjumlah banyak dan didapatkan dengan jalan yang baik. Ini kaitannya dengan harta yang nanti kita berikan kepada orang tua kita. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaironil wasiyah. In taraka khairon. Kalau engkau meninggalkan, nah itu in taraka khairon awasiyah. Khairon itu harta untuk wasiat kepada kedua orang tua, kerabat dan seterusnya itu. Itu juga bagian dari harta. Artinya khair, harta yang diambil dengan jalan yang baik. Artinya ada harta yang kemudian diambil dengan jalan yang syar'i. Kemudian terakhir ada juga al-fadl dalam Al-Qur'an juga menunjukkan mana harta. Menurut Prof. Quraish Shihab, ya, al-fadl ini dalam tafsir Al-Misbah menunjukkan harta yang menjadi kelebihan dari karunia Allah walaupun maknanya secara umum, tapi dimaknai juga sebagai harta. Terulang sebanyak 59 kali di dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 105 itu wallahu dzul fadlil azim, dan bagi Allah lah seluruh karunia. Jadi semua yang ada ini memang milik Allah. Dalam kepemilikan itu kalau kita lihat pendapatnya Bakir As-Sadar itu salah satu ekonom muslim dari Pakistan juga menyebutkan bahwa kesemua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Kalaupun nanti kita diberikan kesempatan untuk memiliki itu sebagai kepemilikan nisbi ataupun kepemilikan relatif, yang mutlak hanya milik Allah. Dan ini dalilnya wallahu dzul fadlil azim. Kemudian yang kedua juga fadlul ini dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah berfirman apa ya 10 itu. Faida kudiyatis sholatu fantashiru fil ar. Nah, fantashiru itu maka bertebaranlah di buka bumi cari harta. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, dan tunaikan ataupun dapatkanlah itu dan apa carilah itu fadli ataupun karunia dari Allah lewat bertebaran ataupun bekerja. Ini juga kaitannya dengan harta. Nah, dan inilah kata-kata yang merepresentasikan makna mal di dalam Al-Qur'an dan kesemuanya berbicara tentang harta. Ini artinya Al-Qur'an juga di dalam banyak
kata yang berbeda menunjukkan mana harta dalam pengertian yang berbeda-beda pula. Ataupun yang kita kenal tadi dengan finansial menurut Al-Ghazali maupun menurut Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya dalam terma harta dalam berbagai derivasinya baik dalam bentuk ma'rifah maupun nakiro maupun dalam bentuk eh, jama ya al-amwal. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri itu banyak sekali harta-harta dan rata-rata dalam Al-Quran itu kayaknya semacam kecaman ya kalau berbicara tentang mal. Misalnya al-mal wal banun gitu nggak bermanfaat hartanya. Kemudian hartamu dan anakmu tidak memberikan pertolongan. Ya, kemudian kalau kita lihat itu harta akan menjadi hina gitu. Kemudian kalau kita lihat ini salah satu sikap yang keliru terhadap harta gitu. Kemudian ada juga yang berharganya ilmu daripada harta. Kemudian peringatan untuk tidak meninggalkan kewajiban disebabkan harta ya. Itu dalam Quran surah Al-Fat juga ada harta tidak menjadi penghalang azab ya. Jadi kayaknya harta ini menjadi polemik betul gitu kalau kita lihat ayat-ayat yang berkaitannya dengan harta. Namun dalam berbagai tafsir itu kemudian kita coba lihat, saya memang menganalisis tiga tafsir di dalam kesempatan ini. Yang pertama tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir, kemudian tafsir Al-Misbah punyanya Prof. Syihab, kemudian dari tafsir Al-Azhar di dalam karyanya Prof. Buya Hamka. Dan memang tentang ayat-ayat harta itu dijumpai memang dalam bentuk penekanan begitu ataupun peringatan, tetapi ini bentuknya preventif berdasarkan banyak kisah-kisah orang yang kemudian terlena dengan harta. Ada Korun gitu ya, banyak kisahnya juga disebutkan. Ada Firaun juga yang mengaku diri Tuhan karena memang banyak hartanya begitu. Kemudian ada juga Sa'laba dengan kisahnya bersama dengan Rasulullah yang kemudian ingkar disebabkan banyak banyak harta. Jadi problem harta ini memang menjadi peringatan saja, tapi bukan berarti kemudian kita eh, tidak diperkenankan untuk memiliki harta. Jadi kalau kemarin ketika kami berkesempatan ke Al-Azhar itu, kami coba kaji beberapa kitab-kitab Turat kaitannya dengan pikiran-pikiran para ulama terdahulu, kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan itu, Imam Al-Juwaini ketat betul berbicara tentang harta. Ya, Imamul Harumen ya, Imam Al-Harumen, Imam Al-Juwaini mengatakan sampai sedetail itu untuk berbicara tentang harta. Misalnya, kalau datang musim panas dan istrimu itu gerah gitu, maka segera belikan baju yang tipis. Itu Imam Juwaini bilang begitu. Jadi ada harta juga di situ. Atau kalau datang musim yang dingin, maka segera berikan istrimu itu baju yang tebal. Itu juga disampaikan Imam Juwaini. Jauh bahkan sebelum ada era kontemporer berbicara tentang harta-harta di masa kini. Ya, jadi para ulama juga telah membahas tentang harta, termasuk tentang akad. Ya, Imam Syafi'i juga berdebat dengan pakar itu tentang bagaimana membeli ikan menggunakan kacamata. Itu dalam Turat sebanyak betul itu dalam kitab-kitab klasik. Jadi kalau pakai kacamata kan otomatis ikannya tambah besar. Dia dikhawatirkan goror itu. Kalau pakai kacamata ketika membeli ikan, karena ikan yang dilihat menggunakan kacamata dia lebih besar, dan ketika ikan itu dikeluarkan ataupun tidak menggunakan kacamata dibeli dengan mata telanjang gitu, ikannya lebih kecil, itu statusnya goror, dan itu dibicarakan begitu bahkan dalam akad-akad semacam itu di ulama klasik. Jadi ketat betul ya pembahasan ulama tentang harta. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini uh, bab 4 saya tentang financial behavior ataupun perilaku keuangan ya, dan sudah diujikan kemarin. Nanti kemudian jika ada teman-teman masukan lebih lanjut ya, inilah keadaannya, nanti bisa kita diskusikan ya. Nah, menurut setelah melalui proses pendalilan tadi lewat perantara Al-Quran dan seterusnya, kemudian pendapat-pendapat para ahli tafsir, kemudian diikuti dengan pendapat-pendapat ulama kontemporer perspektif barat, ya saya sebut ulama saja, karena ulama itu artinya banyak orang-orang yang berilmu, walaupun dia bukan ilmu agama ya, ulama juga tetap disebut, walaupun dari perspektif barat. Dan financial behavior ini memang datang dari barat yang dilandaskan pada keilmuan psikologi tentang bagaimana investor di pasar saham itu beraktivitas. Nah, kemudian saya seret untuk pembahasan ini masuk di dalam pendalaman terhadap Al-Quran. Nah, apakah financial pertanyaan besar tadi, apakah financial freedom itu, financial behavior itu berpengaruh terhadap financial well-being ataupun financial freedom, bahasa saya sesuai dengan judul tesis. Nah, setidaknya finansial behavior ini ataupun
perilaku keuangan itu termanifestasi pada 5 scoop yang saya masukkan di dalam hal ini sesuai dengan beberapa literatur-literatur yang ada, baik dari jurnal dan pembahasan-pembahasan para pakar. Karena salah satunya itu hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya disebutkan bahwa ada yang financial literasi berpengaruh terhadap financial well-being, ada yang financial attitude berpengaruh pada financial management behavior, ada juga yang tidak berpengaruh aktif dan pasif juga begitu alasannya. Tapi dalam kesempatan ini saya mengakomodir kesemuanya, kemudian melihat bagaimana respon Quran ya tentang keterpengaruhan dan ketidakterpengaruhannya itu, maka di situ ada tanda panah dua saling ya, bolak-balik ya, jadi artinya saling berpengaruh, semuanya ini saling memberikan pengaruh ya, entah nanti pengaruhnya positif atau pasif itu urusan belakang gitu ya, nanti ada dalilnya di belakang. Nah, financial behavior ini termanifestasi pada 5. Yang pertama ada bekerja, ini paling dasar dalam Islam itu wajib kita bekerja ya. Nanti pekerjaannya jenis apa, entah kita entrepreneur ataupun punya job di kementerian atau pekerja resmi dan tidak resmi, formal dan tidak formal, itu yang penting bekerja gitu. Ada bakat yang diberikan Allah, ya kita pakai gitu. Kalau bekerja nanti ada financial capacity, ada kapasitas, ada kemampuan finansialnya. Nah, setelah bekerja dan punya kemampuan finansial, ada juga financial literasi. Bagaimana kita meningkatkan literasi keuangan kita juga dengan pengetahuan keuangan. Ini nanti memunculkan kecerdasan dalam finansial. Kemudian nanti juga ada sikap di dalam pengambilan keputusan. Apakah nanti investasinya bagaimana, tabungannya seperti apa, untuk kebutuhan pokok akan dialokasikan seberapa besar, juga masuk di finansial attitude, seperti apa nanti sikap dia dalam pengambilan keputusan. Nanti juga ada financial management behavior, bagaimana perencanaannya, pengelolaannya, dan pengembangan dan seterusnya di dalam keuangan, baik itu pribadi ataupun keluarga. Kemudian ada locus of control. Ada kasus yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bagaimana respon batinnya. Ini kayaknya locus of control ini psikolog banget gitu. Kalau di Muhammadiyah mungkin masuk dalam pembahasan irfani. Kalau di NU itu mungkin dalam pembahasan tasawuf itu. Bagaimana keadaan kita mengontrol diri. Khauf ataupun roja, kira-kira gitu tuh di locus of control. Nah, saya kemudian semuanya itu harus dilandaskan pada faith ataupun keimanan. Kalau dalam kaidahnya itu, kalau disebutkan faith, maka dia juga include dengan Islam. Jadi di Mesir itu juga kita pelajari, kalau ada kata iman bertemu dengan Islam itu dalam satu kalimat, maka dia maknanya terpisah. Kaidahnya itu iza ijtama'a iftaroko wa idaftaroko ijtama'a. Kalau ada iman ketemu dengan Islam dia berpisah, tetapi kalau ada iman disebutkan sendiri maka dia include beserta dengan Islamnya. Jadi maksud kami menyertakan faith di sini adalah keseluruhan syariat yang ada itu dipenuhi ya, sebagai bagian dari bentuk keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, semakin semakin baik ini kelima instrumen pada financial behavior itu, maka semakin besar potensi untuk bisa financial well-being. Ya, bekerja juga lebih bagus, kemampuan keuangannya bagus, literasinya bagus, kemudian attitude-nya bagus, kemudian kemampuan memanajemennya bagus, kemudian perasaan batinnya juga ikut bagus berdasarkan faith tadi, maka besar kemungkinan dia financial well-being, kesejahteraan finansial. Pun sebaliknya, kalau dia bekerja seperti yang dikisahkan tadi, atau kerjanya kurang, tidak memiliki kemampuan literasi, kemudian kalau dapat duit pun itu dihambur-hamburkan, kira-kira begitu, tidak ada pengetahuan tentang financial behavior, ya manajemennya bagaimana, dan kemampuan batinnya untuk mengontrol terhadap keuangan itu juga tidak dimiliki, maka berpotensi mengalami financial distress, ataupun kekurangan finansial, ataupun kalau istilah bahasanya Pak Renal Kasali itu, maka orang tersebut akan mengalami life to death trap, ataupun krisis terhadap kehidupan sehari-hari. Life to death trap itu kalau mau makan siang dicari pagi, kira-kira begitu. Kalau mau makan malam dicari siang, buru-buru. Ya, itu bukan karena keadaan, tetapi sudah diusahakan baik-baik, itu seperti itu beda lagi urusan. Tetapi kalau dia tidak menjalankan ini dengan baik, ya artinya financial distress itu disebabkan oleh keadaan dirinya. Ya nanti kalau misalnya kalau sudah berusaha betul-betul tetapi tetap financial distress, bagaimana? Ini nggak masuk dalam penelitian ini ya. Nanti kita coba cari solusi di dalam teologi. Teologinya Asy'ari maupun Maturidi pakai kasab dengan taksir namanya. Nanti kita coba lebih lanjut. Kemudian kita lanjutkan.
Nah, financial behavior menuju financial well-being. Di sini juga ada bekerja dan kemampuan keuangan ataupun financial capacity. Wala tutusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Ini dalam An-Nisa ayat 5 itu kata kiaman itu artinya berasal dari kata koma, membangun sesuatu yang menopang, dia kokoh. Jadi keuangan itu memperkokoh kehidupan. Jadi penting betul. Makanya kemudian kita tidak bisa tidak bersinggungan dengan aktivitas keuangan. Ini Zoom ini nggak mungkin ada kalau nggak ada yang bayar Zoom-nya, kira-kira gitu. Nggak mungkin saya bisa Zoom kalau saya nggak beli kuota. Jadi ini juga erat betul kaitan kita dengan keuangan. Juga ada financial literasi dan knowledge dalam Quran Surah Nisa ayat 6 dan banyak juga referensi ayat-ayat yang lain. Ini salah satu contoh. Fa'in anastum minhum rusdan. Nah, kata rusdan itu artinya cerdas. Ya, dia mengerti, dia mempelajari konsep tentang keuangan, bagaimana nanti berinvestasi yang bagus, bagaimana nanti akad-akad yang ada dalam syariah maupun konvensional. Dia juga pelajari itu. Ini dalam financial literasi. Ini memang ayat 6 ini berkaitan tentang harta yang dipelihara oleh orang, tetapi harta itu milik anak yatim sebenarnya. Kamu boleh kasih harta itu ketika anak yatim itu sudah cerdas. Tetapi dalil tadi juga berlaku bahwa al-ibratu bi umumil lafzi wa laysa bi khususis sabab. Walaupun ayat ini berbicara tentang anak yatim, tetapi maknanya bisa kita maknai secara luas. Nah, kemampuan manajemen behavior misalnya ataupun financial management behavior dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280, ya allazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Jadi kita mengerti betul bahwa kalau ada transaksi dengan non tunai misalnya maka harus dicatat. Dan ayat bawahnya juga lebih lanjut itu karena panjang, ini ayat paling panjang dalam Al-Qur'an, juga menjelaskan tentang persaksian-persaksian, ini juga tentang manajemen. Harus dicatat dengan bagus, ada saksinya ya, dua laki-laki dan seterusnya itu, kalau satu laki-laki setara dengan dua perempuan dan seterusnya. Kemudian ada financial attitude, ya wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, ini juga jelas berkaitannya dengan perilaku, dengan sikap kita terhadap keuangan, termasuk kita akan gunakan kemana duit-duit ataupun keuangan yang kita miliki, harta yang kita punya itu. Dalilnya banyak ya, salah satunya Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, la takulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian terakhir ada locus of control, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan itu ya engkau siarkan itu apakah engkau mau mengeluh atau engkau mau bersyukur. Jadi jelas ya kalau keadaan batin itu kalau kita dikasihkan nikmat ya syukurnya ditinggikan begitu. Kalau kemudian dikasih musibah maka bersabar juga harus ada. Maka locus of control ini penting untuk mengontrol batin terhadap kejadian-kejadian yang kita alami seputar keuangan. Dan inilah yang bisa saya paparkan di dalam kesempatan yang baik ini. Nanti jika kita ada diskusi, kita bisa bicarakan lebih lanjut. Insya Allah semua pertanyaan terjawab nanti, dan salah satu jawabannya saya tidak tahu. Ya, mungkin itu Mas Am. Terima kasih atas kesempatannya. Saya cukupkan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Nunulukal turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Sangat luar biasa tadi bagaimana mengungkapkan seperti apa ketika Al-Quran berbicara mengenai harta, lalu dikaitkan dengan bagaimana harta kemudian mampu mendukung financial well-being atau apa tadi financial freedom tadi. Nah, langsung saja kepada teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya boleh langsung disampaikan gitu ya, open mic, atau boleh pula disampaikan di kolom chat. Oke, sambil menunggu tonton yang lain, mungkin saya mulai sedikit apa, bertanya kali. Eh, dalam upaya harmonisasi antara agama dan ilmu pengetahuan atau agama Islam ya dalam hal ini pengetahuan kan salah satu upaya yang dilakukan oleh ulama kita kan, proyek ilmu pengetahuan yang disebut dengan Islamisation of Bentar ya. Knowledge itu kan. Pernah dengar kan Islamisation of Knowledge yang pioneringnya itu kalau di Triple IT ada Irfan, siapa namanya? Al-Faruqi itu ya. Irfan Raja Ya, Al-Faruqi.
di Malaysia dan Nafit Alatas. Tapi tapi bukan itu sebetulnya yang mau saya singgung. Tapi yang mau saya tanyakan adalah komentar-komentar yang muncul dari apa fenomena upaya Islamisasi atau harmonisasi lah ya, aku gunakan Islam istilah harmonisasi aja, takutnya saya salah. Eh, eh, fenomena-fenomena upaya harmonisasi ilmu pengetahuan dan agama Islam yang selama ini dilakukan kan kemudian muncul komentar seperti eh, apa yang dilakukan selama ini hanya melakukan ayatisasi terhadap ilmu pengetahuan yang sudah eksis. Jadi ada penemuan ilmiah gitu ya yang sudah berkembang di barat mungkin kali ya. Itu kemudian oleh umat Islam dicari-cari ayatnya, ayatisasi kemudian eh, sehingga yang dilakukan ya hanya mengkonfirmasi ilmu pengetahuan yang sudah ada. Nah, artinya kan sebetulnya dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, apa yang kita lakukan itu kan kemudian hmm, hanya ya itu tadi mengkonfirmasi ilmu yang sudah ada sehingga tidak memberikan apa ya bahasanya Substansi, substansinya kurang. ya tidak memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu itu tadi. Nah, harapannya kan instead of ilmu sudah ada dicarikan ayatnya atau penemuan sudah ada dicarikan ayatnya untuk mengembangkan apa keren ternyata Islam ya, tapi dibalik gitu yang dari konteks ke teks menjadi teks ke konteks, artinya dari pemahaman kita terhadap dari apa dari ayat-ayat dalam Al-Quran kemudian sunnah itu kemudian digali kemudian melahirkan ilmu pengetahuan atau temuan baru. Nah, termasuk misalnya dalam konteks financial behavior ini kan, semisal kita kemudian merumuskan temuan baru yang kaitannya dengan upaya untuk misalnya teori ya, teori baru yang kaitannya dengan upaya menuju financial freedom atau financial well-being itu tadi. Tadi kan yang Mas Iwan tadi paparkan kan ada beberapa teori, oh ini yang menunjang financial well-being itu kan. Terus dicarilah Ya, ayatnya itu kan betul. ilmu-ilmu yang sudah eksis kan. Nah, ada nggak kira-kira tawaran kita misalnya ya untuk menambah hasanah itu atau mungkin kritik lalu tawaran untuk menambah hasanah itu mungkin mantap sedikit. Oke, baik. Terima kasih, Mas Am. Ya, yang pertama memang problemnya ketika ada harmonisasi itu sehingga seolah eh, syariat ini kemudian apa ya bahasa disiasati gitu, disiasati untuk selalu sesuai dengan kerangka-kerangka ilmu pengetahuan. Nah, problemnya ketika kerangka ilmu pengetahuan itu masih setengah matang. Itu kan problem ke depan itu ketika kerangka pengetahuan itu masih setengah matang, kemudian diayatisasi, di tahun berikutnya ada pengembangan terhadap pengetahuan itu seolah nanti ayatnya tidak sesuai begitu kerangkanya karena ataupun ketika ada teori kemudian di masa depan teori itu dibantah padahal sebelumnya sudah ada ayatisasi terhadap teori itu termasuk ilmu pengetahuan di tafsir Muhammadiyah juga ada pembahasan tentang Big Bang itu juga ada pembahasan tentang bagaimana terbentuknya bumi dan juga secara ilmu pengetahuan juga ada pembahasan tentang bagaimana terjadinya manusia yang dikonfirmasi dengan ilmu pengetahuan ayat yang 40 hari kita jadi mani, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging itu ya alaqo mudgo itu, kemudian ditiupkan ruh pada usia 4 bulan itu juga dikonfirmasi dalam sains gitu. Dan ini bagi saya memang harus jelas kita clearkan pertama bahwa Al-Qur'an itu syumul ya Al-Qur'an itu sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an itu kamil dan Al-Qur'an itu solih. Artinya semua muatan-muatan yang terkandung dalam Al-Quran, terkandung dalam Al-Quran itu selalu sesuai dengan konteks zaman. Makanya ulama itu sepakat menyebutkan bahwa Al-Quran itu solihun likulli amkina wa azmina itu. Dia selalu saja beririsan dan selalu
sama begitu ketika disesuaikan dengan konteks. Makanya ada dalam kaidah tafsir itu ada eh, apa al-waqi ilan nas atau an-nas ilal waqi yang tadi Ustaz Mas Am sebut sebagai konteks teks to konteks ataupun konteks to teks, atau dalam bahasanya ada burhani, ada irfani dan ada bayani itu. Nah, hanya saja ini penting sekali. Nah, problemnya kalau hari-hari ini itu kita pengetahuan-pengetahuan barat tidak lagi di apa bahasan, tidak dibendung berdasarkan syariat. Maka pengetahuan itu menjadi liar. Nah, para ulama itu sepakat dalam upaya untuk supaya pengetahuan ini tidak liar begitu, dalam upaya melindungi supaya sesuai dengan koridor syariat dan seterusnya. Walaupun tadi saya sebutkan bahwa pembahasan ini sudah jauh bahkan sebelum teori-teori ini ada. Seperti saya paparkan tadi ada pendapat Imam Al-Juwaini, ada pendapat Imam Al-Ghazali tentang harta dan seterusnya. Itu bahkan ulama-ulama terdahulu lebih detail. Cuma kerangka pengetahuannya yang terstruktur itu kurang dalam Islam. Ya mungkin karena ada kita kekuasaan, kemudian ada kekosongan ya ilmu pengetahuan disebut yang dark dan seterusnya itu. Cuma kita harus akui bahwa peradaban Barat itu secara pengetahuan cenderung memang lebih maju dari kita. Walaupun waktu kami kemarin di Mesir itu, ketika ditanya kemarin itu ada yang kuliah di Belanda tidak gitu, atau ada yang kuliah di luar negeri saya di Mesir, ditanya ada kawan yang angkat tangan gitu dari Leiden, terus ditanya ngambil apa di sana, ngambil hadis. Terus profesor itu ketawa aja, emang apa yang bisa kita ambil dari pembahasan-pembahasan di Barat? Termasuk juga ada Islamic Studies yang di Harvard itu ya juga ada penjelasan, ada mata kuliah tafsirnya. Beliau juga ketawa, tafsir apa yang didalami di Barat itu di Mesir. Ya, para syekh itu memang betul-betul mereka kompeten di dalam upaya untuk menjaga hazanah ini tetap utuh sebenarnya. Tetapi karena kita tidak bisa lepas dari zaman, konteks zaman, perubahan zaman, maka kita juga harus tetap beralih gitu, kita sesuaikan keadaan ini sesuai dengan konteks zamannya. Kata Rasulullah, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum, dan kamu itu paling mengerti dengan keadaan dunia. Jadi saya kira bolehlah ada yang kemudian mengomentari ini kita nggak substansi, ini hanya mengayatisasi dan seterusnya. Tetapi yang terpenting itu semuanya haruslah disesuaikan dengan koridor Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita punya moto di Muhammadiyah kan rujuk ila Quran dan Sunnah, walaupun rujuk itu juga di dalam kamus Nahdien itu cacat secara metodologi, karena nggak mungkin kita langsung rujuk sementara kita punya jarak 1400 tahun dari Al-Quran gitu. Makanya di Al-Azhar itu sanad itu menjadi penting, sanad keilmuan. Saya belajar hadis dari siapa, guru saya dari siapa, gurunya dari siapa, dan sampai kepada Rasul juga penting. Dan ilmu pengetahuan yang hadir yang mengatasnamakan Quran juga harus begitu. Standar keilmuan, kesanadan ilmunya juga harus jelas gitu. Dan ini juga harus dibudayakan dalam Islam agar supaya ilmu yang hadir ini bersanad, walaupun dia bersinggungan dengan keilmuan-keilmuan Barat. Bagi saya nggak masalah ya selama apa yang kita paparkan terkonfirmasi oleh pakar-pakar, dan kalaupun nanti ada semacam kekeliruan di dalam penelitian ataupun statement yang didasarkan pada Al-Quran, yang salah itu adalah statementnya. Al-Quran tetap benar, Al-Qurannya tetap sumun, Al-Qurannya tetap kamil, Al-Qurannya tetap soleh likulli azmina wa amkina. Begitu Mas Am untuk integrasi keilmuan. Baik, makasih banyak penjelasannya, Si Iwan Ansari. Kita langsung saja ya beralih ke pertanyaan di kolom komentar. Ini admin nih, admin bertanya, bagaimana pandangan Kemiskinan Al-Quran struktural. tentang kemiskinan struktural dan solusi menghadapi kemiskinan model ini seperti apa? Oke, Iya, ya silakan. artinya kemiskinan itu hadir bukan atas keinginan ya kira-kira ya. Jadi ada sistem yang nggak didesain juga, tapi agaknya seperti itulah kemudian lahir orang-orang miskin yang terdistract oleh sistem yang ugal-ugalan kira-kira begitu. Nah, pertama tadi kita sebut ini agak berat memang kalau kita bahas problem teologis ya tentang kemiskinan itu.
Ini saya coba ambil sebelum ke struktural yang didesain oleh struktur sosial, struktur masyarakat, ataupun struktur politik. Kita bahas dulu struktur Tuhan nih, atau kemiskinan yang terstruktur oleh Tuhan gitu. Ya, ini sebenarnya dibahas dari dulu oleh para ulama. Ini kaitannya dengan takdir, khair, dan syar minallah itu. Ya, status antara kaya dengan miskin itu ulama sepakat sama. Ya, saya ulangi ya, status kaya dan miskin itu ulama sepakat sama. Dua-duanya sebagai ujian, dua-duanya sebagai cobaan. Nah, cuma yang membedakan itu di kasab. Kalau kita pakai pendapat Mu'tazilah, kemiskinan itu salah Anda gitu. Karena Mu'tazilah mengatakan free will dan free act. Saya bebas untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang saya tidak lakukan, berarti itu kesalahan saya sehingga saya miskin. Ya, ataupun dengan dalil itu wa an la yasalil insan illa masa'ah. Itu yang dipakai oleh Mu'tazilah, dan sesuatu itu didapatkan dengan usaha. Itu yang pertama. Yang kemudian di sisi lain ada paradigma yang mengatakan bahwa miskin itu ya pemberian Tuhan, given, biarin aja gitu. Kita terima saja, kita nggak usah usaha banyak. Dalilnya wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa segala sesuatu. Kita ketika ditiupkan ruh di usia 4 bulan tadi sudah dijelaskan di situ ada jodoh kita siapa, umur kita bagaimana, rezeki kita sempit atau luas itu sudah ditentukan gitu. Dalam posisi itu memang kita nggak bisa ngubah, tapi Allah kan mampu mengubah ya. Ini kalau kata ulama itu kalau berbicara ini takdir itu dua hal. Meninggalkan obrolan tentang takdir karena khawatir keliru, atau boleh berbicara tentang takdir syar buruk itu kalau dia mumpuni ilmunya, dan ini berat bicara tentang takdir. Nah, saya bicara tentang kasab dan taksir dulu saja. Jadi ada istilah dalam madhab teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pakai di Indonesia mayoritas. Saya nggak tahu di sini teologinya apa. Apakah pakai Asy'ari atau Maturidi ya, atau pakai teologi Mu'tazili juga, nanti kita coba detail itu. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu pakainya ada yang disebut dengan kasab wa taksir. Nah, kasab itu kemampuan irodah yang Allah titipkan ke kita sehingga kita mampu berusaha. Dalilnya itu dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 tadi, faida qudiyatis sholati fan faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ar wa batagu min fadlillah. Nah, itu ada konfirmasi dari Allah. Kata tasyiru itu maka bertebaran di muka bumi. Itu kamu punya usaha gitu, kasab. Nah, wabtagu min fadlillah itu nanti karunia Allah apakah di ACC atau tidak. Ini namanya taksir. Kita nggak ada wewenang untuk menentukan taksir, tetapi kita punya kesempatan untuk memulai kasab. Fantasyirunya tadi. Ini ulama sepakat di sini menurut Ahlus Sunnah. Jadi kalau kemudian kita sudah fantasyiru, tetapi Allah tidak ACC di fadlillahnya tadi, maka financial freedom yang saya angkat dalam tesis saya ini bisa pada dua. Pertama, memang betul-betul kita mampu memiliki kekuasaan terhadap finansial. Kita punya kemampuan finansial itu. Dan yang kedua itu pada taksir ini, tataran taksir. Taksir itu kita sudah berusaha betul maksimal, tetapi Allah tetap kasih saja miskin. Ini financial freedom, mental. Kita juga tetap akan merasa kaya dan tidak kemudian tergantung dengan uang. Nah, ini namanya miskin yang terhormat itu kira-kira gitu tuh. Ini bukan untuk melegitimasi kemiskinan ya, tapi tetap ada usaha. Nah, makanya kemudian saya setuju dengan pendapat Irfan Sokibek ya, Mas Am, yang kemarin kita diskusikan itu tentang 4 kuadran tentang kesejahteraan. Ada yang disebut dengan kesejahteraan mutlak ketika dia miskin materi, miskin spiritual. Pada kuadran keempat. Kuadran ketiganya itu dia miskin spiritual, ya kaya material. Itu kuadran ketiga. Dia juga tetap disebut miskin gitu. Dia miskin spiritual. Kemudian yang kedua, kuadran kedua dia kaya spiritual, dia miskin material. Disebut miskin juga poverty, ya dia disebut dengan miskin spiritual. Nah, yang ke satu ini yang pertama ini disebut dengan kesejahteraan, dia welfare, yaitu dia kaya material juga kaya spiritual. Ini sebenarnya yang saya maksud pada financial freedom yang pertama. Nah, financial freedom yang kedua pada kemiskinan yang kedua ini, dia tetap kaya secara batinnya. Ya, sebagai contoh kemarin ketika saya sidang tesis itu dibantai bolak-balik itu, ini otakmu nih otak kapital gitu, otak kapitalis gini. Saya bilang di situ ada locus of control, dokter, saya bilang begitu. Maksudnya ada
apa pendidikan batin. Kalau dia dikasih sedikit atau cobaan atau miskin gitu, maka dia harus ada sabar. Nah, sabar itu sebagai bagian dari dia freedom terhadap finansial, tidak lagi risau. Kan freedom itu artinya dia bebas saja gitu, tidak lagi ketergantungan. Baik ketergantungannya walaupun sedikit dia tetap kona'ah ataupun tidak lagi ketergantungan karena memang dia punya banyak akses keuangan gitu. Dua-duanya juga sama financial freedom gitu. Dan nggak diterima karena memang dari awal argumen saya bangun itu argumen tentang perspektifnya Grand Sabatir ataupun perspektif apa Robert T. Kiyosaki itu ataupun apa para analis-analis barat gitu dan nggak diterima walaupun di kesimpulan saya pakai dua-duanya ya walaupun dia tadi miskin struktural gitu tetapi faith-nya tetap kuat dia tetap berstatus finansial freedom dan juga kalau kita berbicara tentang pengentasannya bagaimana itu kan banyak juga di Quran itu banyak betul ada infak, ada sedekah, ada baitul mal, ada upaya untuk dana umat ini dikelola dengan baik dalam upaya untuk membicarakan tentang miskin itu juga banyak dibahas betul-betul itu di Al-Quran. Miskin itu berbagai derivasinya banyak, ada yang disebut dengan miskin, ada yang disebut dengan masakin, ada yang disebut dengan al-miskin dalam bentuk marifah dan bentuk nakiro, ada yang bentuk dalam bentuk jamak dan dalam bentuk mufrad gitu disebutkan nama Quran. Dan bagaimana pengelolaan harta ini supaya orang miskin bisa selesai keluar dari garis kemiskinannya dengan cara tadi bahwa di dalam harta kita itu bukan hak kepemilikan kita mutlak itu sepenuhnya hak milik Allah wallahu dzul fadlil azim sehingga kita nggak mudah apa nggak susah untuk kemudian kalau kata Sayyidina Ali itu kan disebutkan harta itu diletakkan di tangan jangan di hati kira-kira sehingga kita mudah untuk memberi. Nah, itu ada attitude juga financial attitude sehingga disebutkan dalam dalil itu kalau kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kita tidak tahu. Itu dalam rangka untuk jangan sampai kita ulang-ulang pemberian, nanti kasihan yang kita beri harta itu nanti dia sakit hati orang miskin itu. Dan itu juga bagian dari cara financial attitude. Ya, boleh saja ini nanti apakah cocok logi atau bagaimana dan ini penting juga untuk kita uraikan berdasarkan paradigma-paradigma ilmiah. Begitu Mas Am. Oke, makasih banyak, Mas Iwan. Mungkin dari Mas Admin, apakah? Oh, udah, terima kasih katanya. Oke. eh ini karena tadi udah disinggung ini ya, dulu pernah kita diskusi. Saya langsung ini apa? Saya mau tanya sekalian lah, yang pernah dulu didiskusikan dulu ya. Awal-awal awal-awal Mas Ihwan Ansori ingin mengangkat tema ini kan kemudian searching kan itu di Iya, dan muncul sebuah tulisan itu kan, ingat kan? Yang ditulis oleh iya. orang yang kita juga, yang saya kira tidak usah disebutkan namanya, mengatakan bahwa tidak ada itu financial freedom itu tidak ada dalam Islam. Karena ya itu tadi salah satu apa namanya salah satu argumennya kan ini tadi kan harta itu apa tadi itu taruh ditaruh di Tadi taruh di tangan bukan di hati. tangan bukan di hati. Nah dan banyaklah argumen pada mungkin bisa dikomentari Iwan terkait Iya, tulisan itu ya. Mungkin kalian aja dikomentari. iya, iya, iya. Baik. Memang ada beberapa Eh, orang di kalangan Muslim kan juga ini dari tidak ada kita. financial freedom. Ya, biasa dipakai itu Sakinah Finance, Mas Am, dalam bukunya Luqyan itu. Ya, ada bukunya juga Sakinah Finance. Sengaja dia tidak mau pakai financial freedom, katanya kan itu terma barat. Itu sebenarnya eh, kita alergi saja. Itu yang pertama. Kita tadi mungkin karena nggak mau dikira ayatisasi sehingga alergi pakai istilah barat. Kalau saya prinsipnya selama semangat itu bisa kita transfer begitu, maka kita pakailah kaidah-kaidah ulama itu bahwa di mana ada kebenaran, kebenaran itu seperti kaca yang pecah. Di mana kita jumpai kaca yang pecah itu ambil, itu bagian daripada kebenaran. Walaupun di mulut anjing misalnya. Dan itu banyak ulama yang mengkonfirmasi itu walaupun datang dari barat ya selama relevan untuk kemudian kita angkat ya silakan diambil gitu. Nah, itu yang dipakai pendapat waktu itu memang pemikir barat dan ini yang berbeda financial freedom yang kita gagas hari ini dengan pemikir barat. Sesuai dengan yang disampaikan oleh ulama bahwa kalau di barat itu financial freedom itu menjadi wilayahnya taksir yang tadi saya sebut. Fadlillah itu wilayahnya Tuhan goyah. Jadi nggak boleh kemudian kita jadikan ini sebagai goyah tujuan. Jadi mengumpulkan harta itu nggak boleh jadi goyah. Kalau jadi goyah nanti kena ayat yang tadi banyak tentang harta itu.
yang bilang hartanya hina, hartanya nggak bermanfaat, hartanya tidak mampu memblokir dari apa panasnya api neraka, hartanya menjerumuskan. Ini karena apa? Karena harta jadi goyah. Ini yang dipakai dari dalil tadi. Makanya muncul al-hakumut takasur hatta zultumur makobir. Ya, engkau selesai mencari-cari harta itu ketika mulutmu tersumpal dengan tanah gitu. Engkau mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Wailul lil mutaffifin. Engkau curang karena engkau menjadikan harta jadi goyah. Ini banyak hal memang. Nah, dan disinilah letak Islam itu memandang cukup jeli menurut saya, sehingga harta tidak menjadi goyah, dia menjadi wasilah, dia menjadi perantara untuk kemudian harta yang kita miliki ini betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik harta. Nah, goyahnya itu termasuk dengan cara kita tadi berperilaku itu. Goyahnya itu untuk fade saja atas paling atas tadi. Itu yang saya maksud goyah. Kemudian semua elemen-elemen yang di bawahnya ini dia masuk ke dalam wasilah saja perantara. Dan itu ulama sudah konfirmasi itu. Ya, jadi soal tadi setuju dan tidak setuju itu soal kita sudut pandang apa yang kita pakai saja. Mungkin ketidaksetujuan saudari yang kemarin kita diskusikan itu karena memang paradigma barat melihat itu sebagai goyah, tidak melihat sebagai wasilah. Kalau dia melihat sebagai wasilah, maka penting betul untuk kemudian kita finansialnya freedom tadi. Contoh misalnya, kita pernah baca tulisan Amartya Sen ya, Mas Am ya, yang judulnya Identity and Violence. Pada tahun 1944 itu juga kan ada dikisahkan kader Mia itu yang datang ke daerahnya Amartya Sen untuk mencari pekerjaan. Kemudian terjadi konflik antara agama Hindu dengan Islam itu yang radikal ya. Kemudian karena dia nyari di daerahnya Amartya Sen, dilihatlah langsung ya kader Mia itu terbunuh secara brutal oleh radikalis Hindu itu, sehingga terpampang jelas di benaknya bahwa uh, kasus tersebut itu menjadi sesuatu yang sangat pilu begitu. Nah, pertanyaannya dia meninggal karena konflik agama atau karena miskin? Kemudian kedua itu juga penting ya. Yang kedua kasus juga serupa di India. Dia punya anak pemuda dan punya istri di rumahnya. Anaknya ini kelaparan betul gitu sehingga dia harus keluar untuk mencari makanan supaya anaknya nggak kelaparan, beli susu dan seterusnya. Tapi kalau dia keluar, di luar itu banyak orang-orang radikalis Hindu nunggu untuk keremus orang-orang Islam itu. Kalau dia keluar, dia khawatir keselamatan dirinya sebagai kepala keluarga. Kalau dia di dalam, anaknya kelaparan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar membeli makanan. Ya, belum sampai ke toko itu sudah selesai dia hidupnya. Ya, dibunuh. Nah, pertanyaannya dia keluar itu karena konflik agama atau dia keluar karena miskin? Ini kan penting juga untuk kita lihat sudut pandang semacam ini. Termasuk dengan pembahasan kita tentang mohon maaf Palestina. Palestina itu kemudian situasi seperti ini karena apa gitu? Tentu kalau penguasaan ekonominya bagus, orang-orang dunia Islam ekonominya mapan, selesai aja itu Amerika sama Inggris yang kemudian mendukung agresi militer ataupun genosida yang terjadi di Palestina. Tetapi tadi karena kita ekonominya kurang, nggak freedom finansial kita, ekonomi basis negara, basis internasional itu kita masih kurang, nggak ada persatuan dan apalah bahasanya itu yang kemudian susah untuk kita kontrol kondisi begini, ya faktor yang bisa kita sebut adalah karena nggak punya akses gitu. Dan ini penting, kenapa kita harus kaya, harus kuasai ekonomi. Karena dengan ekonomi kita bisa kontrol sesuatu. Makanya penting financial freedom tadi. Dan kader Mia mati bukan karena konflik agama, dia karena miskin. Kalau dia nggak miskin, dia bisa sewa private jet untuk cari pekerjaan. Atau yang tadi bapaknya tadi itu, dia nggak meninggal karena konflik agama, dia karena miskin. Kalau dia nggak miskin, pasti kulkasnya penuh di dalam rumah kan. Nah, kira-kira gitu, Mas Am. Kenapa kita harus kaya dan finansialnya freedom sebagai orang Islam? Terima kasih. Oke, makasih banyak teman-teman. Jadi tulisan tadi itu gak apa-apa lah ya saya sebutkan itu tulisannya siapa? Dosen Wade. Tulisannya Ibu Alvina Rahmatia ya di IB Times, mungkin teman-teman silakan baru nyari kalau ini. Jadi beliau nulis mengenai apakah adakah financial freedom dalam Islam. Nah, dalam konteks diskusi ilmiah saya kira tidak apa-apa ya.
komentar tulisan tersebut. Ah, baiklah, tadi nyinggung soal konflik dan ekonomi ya. Sebetulnya dalam teori ekonomi itu dan banyak penelitian memperlihatkan sebetulnya antara konflik sama ekonomi itu kan dua hal yang saling mempengaruhi sebetulnya. Hubungan pengaruhnya itu bisa dibalik. Konflik bisa mempengaruhi ekonomi, ekonomi bisa mempengaruhi konflik. Eh, Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kira kalau tidak ada, mengingat waktu mungkin kita bisa akhiri ya diskusi kita pada malam hari ini. Mas Iwan Ansari, terima kasih Oke, banyak baik. atas waktu yang sudah diluangkan. Mungkin ada closing statement dari Mas Iwan Ansari untuk menutup diskusi kita malam hari ini. Ya, baik. Terakhir ya, kita tahu tadi saya sebut karena ini berkaitan dengan keluarga, saya juga mengakhiri dengan kata keluarga gitu. Ya, keluarga itu adalah struktur terkecil di masyarakat. Jadi kalau keluarga itu ekonominya mapan, maka akan berbanding lurus dengan mapannya negara. Kalau banyak keluarga yang kemudian ekonominya distres, maka negara juga kemungkinan akan menjadi tetap seperti itu, jalan di tempat atau bahkan mundur begitu. Maka penting kita mulai kebijakan-kebijakan ini dari keluarga, kita mulai semuanya dari kita mulai semuanya dari lingkup paling kecil, ya. Dan yang terpenting adalah bahwa jangan pernah menyalahkan Tuhan terhadap segala sesuatu yang ada dan ataupun menimpa kita. Jangan seperti orang itu disebutkan orang Yahudi ya, yang kalau beruntung bersyukur, apa kalau beruntung nggak bersyukur, kalau dikasih rugi salahkan Tuhan gitu ya. Dan kita harus kemudian sama-sama melihat ini sebagai apa sesuatu yang kasab dengan taksir secara seimbang. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun Muhammadiyah menggunakan banyak pikiran Muhammad Abdu, ya, tetapi Muhammad Abdu ketika di sidang di Mesir itu, apakah Anda sebagai orang Mu'tazili, katanya. Kemudian Abdu menjawab, kalau saya tidak Asy'ari, kenapa saya mesti Mu'tazili? Kira-kira gitu. Terima kasih, Mas. Oke, oke, terima kasih banyak Mas Iwan Ansori atas ilmunya malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan. Insya Allah diskusi kita pada malam hari ini bukan diskusi yang terakhir dari rangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh Institute of Islamic Economic Studies. Teman-teman yang mengikuti Zoom pada malam hari ini ataupun yang menontonnya dari YouTube bisa mengikuti informasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Institute of Islamic Economic Studies di Instagram kami di insti apa icons.institute ICONS di Instagram, dan silakan teman-teman subscribe akun YouTube kami di Icons Institute of Islamic Economic Studies dan di-share ke teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Iwan atas ilmu yang sangat luar biasa yang tadi telah diberikan. Mari kita menutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Am, saya live ya.